Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-9 ini, di topik ke-10, kita akan membahas materi tentang bagaimana cara import data Excel ke dalam database MySQL dengan menggunakan visualbasic.net. Nah, pertama kita buat tampilan form baru. Di sini saya membuat form baru dengan menambahkan satu text box untuk menampung nama file Excel, dan ada 3 button. Sini untuk mencari file, ada import data, dan ada button batal. Dan di sini juga ada list box, yaitu untuk menampilkan data-data sheet di dalam Excel-nya. Nah, kemudian dia akan tampung di dalam list box ini. Dan ada juga grid view untuk preview data yang ada di Excel sebelum kita melakukan import. Nah, sebelum kita melakukan coding, kita membutuhkan software pemanggil yang bernama OLEDB. Dan OLEDB itu kita menggunakan software Microsoft. Dan di sini adalah Access Database Engine. Nah, Access Database Engine ini kita menggunakan yang versi 2010 dan versi Retributable. Nah, di sini kalian bisa menyesuaikan dan mendownload sesuai dengan versi bit pada laptop masing-masing. Di sini saya sudah mendownload untuk versi 64 bit. Oke. Untuk downloadnya seperti biasa, coba kita download. Nah, kalau misalkan kalian sudah install, di sini bisa reinstall, atau yang belum, di sini dia ada tambahan yaitu install. Kita next saja, reinstall. Nah, kita tunggu. Dia akan mengupdate page-page yang ada di dalam folder. Lalu kita oke. Nah, ini adalah software untuk membaca OLEDB. Nah, kita lanjut ke tampilan form. Nah, setelah kalian membuat layout seperti ini, kita membuat yang namanya satu form utama. Nah, di sini kita akan membuat menu drop down, yaitu ada data mahasiswa dan import data. Nah, di sini kalian cukup membuat form baru. Caranya sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu add new item. Nah, kalian pilih Windows Form. Sini bisa kalian namakan form utama. Sudah kalian add. Nah, untuk kalian membuat menu di atas ini, kalian bisa menggunakan menu strip, ya. Kalian drag di sini. Nah, lalu kalian namakan, bisa juga namain lagi. Nah, setelah kalian sudah namakan, kalian double klik, ya. Nah, di sini dia akan mengarahkan kepada codingan VB-nya. Nah, di sini kalian bisa mengarahkan sesuai lokasi form yang ingin ditentukan. Contoh, untuk data mahasiswa kita memerlukan atau kita akan redirect ke form1.show. Ini adalah form 1 ini adalah nama untuk form mahasiswa. Dan untuk form import data yang baru kita buat adalah form import.show. Nah, dia akan mengarahkan ke form input yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya adalah setelah kalian install, di sini kalian akan kalian akan mengimport
Nah, saya akan pakai codingan yang diperlukan saja, yaitu sistem data.olydb dan sistem data.mysql client. Nah, olydb ini adalah kita memerlukannya. Nah, kalian bisa cari dan bisa ke program file Microsoft Office. Nah, di sini adalah Office 15. Nah, kalian cari di program files pada laptop kalian masing-masing. Di sini saya menggunakan versi tertinggi adalah Office 15. Nah, jadi pada saat coding ini yang harus diperhatikan adalah versi olydb-nya. Ya. Makanya di sini saya ada mencantumkan versi 15. Jika versi tertinggi di laptop kalian ada 14, kalian bisa ketik di sini adalah 14. Nah, itu untuk versi olydb-nya. Nah, bantuan database kita untuk menggunakan software Microsoft, kita memerlukan yang namanya olydb. Oke, bisa itu untuk media penyimpanan database, ataupun kita menggunakan import atau export menggunakan software Microsoft. Nah, setelah kita membuat menu utama yang sudah kita redirect dan juga form import mahasiswa, nah sekarang kita akan memulai mendeklarasikan terlebih dahulu. Nah, sini adalah saya mendeklarasi table import sebagai data table dan connectionnya sebagai MySQL connection, lalu string koneksinya bisa kalian sesuaikan pada konfigurasi masing-masing sumnya. Nah, untuk yang pertama kali adalah form import.load. Nah, caranya gimana? Nah, kalian tinggal double klik di sembarang, yang penting di situ adalah form load-nya. Nah, dia akan masuk atau otomatis mengenerate function form import.load. Nah, jika sudah, kalian bisa memanggil koneksinya dengan cara connection.connection string lalu string connectionnya. Lalu setelah form load-nya itu sudah kita setting, lalu kita lanjut kepada button pencarian filenya. Kalian tinggal double klik. Nah, sini kita menggunakan open file dialog 1. Nah, caranya gimana untuk menampilkan open file dialog ini? Nah, kalian tinggal drag open file dialog, lalu kalian taruh di bawah sini. Nah, karena saya sudah ada open file dialog 1, yang sini kita hapus saja di sini. Nah, setelah itu kita kembali ke codingan. Nah, sini ada lokasinya. Dia akan otomatis menginisiasi direktorinya, yaitu pada sistem C. Lalu titelnya adalah pilih file, filternya adalah file Excel. Oke. Nah, ini untuk container open file kita sudah config di sini. Selanjutnya adalah hasilnya adalah hasil daripada dialog yang sudah kita buat. Dan di sini jika kita sudah klik OK dan sudah memilih file, maka dia akan melakukan fill data text box 1, yaitu di sini dengan nama file yang sudah kita pilih, open file dialog 1.filename. Nah, sini saya juga membuat function ambil nama sheet. Nah, di sini kita membaca search Excel-nya, file name-nya. Nah, bisa kita lihat sini file Excel.
12.0 HML HDR sama dengan yes. Nah, sini adalah propertiesnya ya untuk Microsoft S OLEDB.15. Nah, OLEDB connectionnya kita set dengan string yang sudah kita buat konfigurasinya. Kemudian seperti biasa, setiap ada koneksi selalu kita open. Nah, di sini adalah deklarasi untuk data tabelnya. Dia akan mendapatkan nama skema dari file Excelnya. Nah, sini juga ada sheet data row. Jadi dia mendeklarasi data row dengan nama dr sheet. Nah, untuk list box ini pertama kita clear dulu, lalu di sini kita fill ulang. Nah, kita membuat perulangan untuk data row yang ada pada data sheet ini. Nah, kita cek ada berapa data list. Nah, di sini dia menggunakan items.add. Nah, oke. List box-nya sudah kita buat. Nah, setelah itu adalah dia memanggil function lagi untuk menampilkan Excel ke data grid-nya. Dengan parameter yang dibutuhkan adalah nama filenya, listbox item yang dijadikan string. Ini adalah nama sheet-nya. Oke, kita ke function tampil sheet. Nah, di tampil sheet kita mendeklarasi connection si OLEDB-nya. Lalu ada dataset dan OLEDB adapter. Jadi beda dengan MySQL. Kalau MySQL kan kita menggunakan untuk connectionnya adalah MySQL connection dan adapternya adalah MySQL data adapter. Nah, di sini kita menggunakan OLEDB karena kita menggunakan file yang bersumber dari Excel. Kemudian seperti biasa kita membuat konfigurasi sama ini juga OLEDB 15. Nah, lalu setelah itu adalah kita memulai koneksi. Adapternya adalah select bintang from nama sheetnya. Nah, sini adalah untuk menambahkan data dari table. Nah, sini adalah kita mendeklarasi baru datasetnya. Kemudian di fill menggunakan dataset yang sudah kita buat. Nah, table import ini adalah yang sudah kita deklarasi di atas. Nah, ini di baris kelima. Oke. Lalu data tersebut kita fill pada data grid view 1, yaitu data grid view ini, data grid view 1. Nah, lalu kita close di sini. Nah, ini seperti ini. Nah, dari sini kita sudah menampilkan data dari Excel. Kemudian kita adalah melakukan aksi import data pada saat kita klik button import. Nah, ini pada saat button import kita klik, nah kita akan melakukan perulangan. Kita
kita melakukan perulangan pada jumlah baris yang ada pada data Excel yang sudah kita tampung di data grid view. Nah, di sini kita memanggil function masuk dengan parameternya adalah nama, NIM, jurusan, alamat, dan jenis kelamin. Jadi kita membutuhkan 5 kolom aja. Kita nggak menginsert foto, jadi hanya ke 5 data ini aja ya. Sudah saya siapkan filenya. Nah, lalu setelah itu adalah kita mereset lagi tampilan data grid view-nya, karena kan kita sudah melakukan insert. Coba kita arahkan ya ke function sini. Nah, sini adalah function untuk melakukan insertnya. Nah, sini ada MySQL comment, adapter, dan data table. Adalah stringnya untuk membuat query. Nah, sini kita membuat validasi state yang ingin kita open. Jika dia ke close, lalu dia akan membuka koneksinya. Ini bisa kalian terapkan di connection open. Lalu kita membuat query-nya. Nah, query-nya adalah di sini kita menggunakan insert ignore into table mahasiswa. Kenapa saya pakai insert ignore? Karena insert ignore itu berfungsi adalah dia menginsert walaupun ada data yang sama gitu. Jadi sebenarnya import data ini bisa dilakukan untuk data yang existing atau data yang sudah ada. Kalau tidak mau seperti duplikasi data, kita bisa menggunakan insert into aja. Nah, sini ada sesuai kolomnya, yaitu adalah mahasiswa ID, nama, NIM, jurusan, alamat, jenis kelamin, dan foto. Nah, untuk mahasiswa ID kita null aja karena dia auto increment, dan yang terakhir foto kita kosongkan saja. Nah, untuk query-nya sudah kita buat. Selanjutnya adalah membuka koneksi dan melakukan execute pada query yang sudah kita buat. Lalu kita menampilkan pesan data baru telah disimpan. Lalu kita meng-close koneksinya. Jika tidak masuk validasi, dia akan memunculkan pesan error. Nah, ini untuk function masuk. Nah, setelah itu juga data grid view-nya kita kosongkan, kita clear juga barisnya, list block-nya kita clear juga, teks pada inputan pencarian juga cari file di sini juga kita kosongkan. Lalu kita menampilkan pesan lagi, yaitu proses import selesai. Nah, dan yang terakhir adalah button batal, yang isinya adalah kalau kita klik, aksinya adalah sama seperti pada saat kita setelah selesai import, yaitu mengosongkan data grid view, mengosongkan list box dan text box. Nah, lalu kita membuat text change. Ya, jika kita ada perubahan pada text box pencarian, maka aksinya adalah button import enable itu true ya. Kemudian juga sama, jika ada perubahan indeks atau perubahan data pada list box samping kiri sini, maka aksinya adalah menampilkan Excel ke grid
Nah, jadi dia akan menampilkan data lagi ke grid view ini. Nah, untuk contohnya bisa kita run. Nah, ini adalah tampilan pertamanya, menu. Ini untuk data mahasiswa yang sudah kita buat, dan menu baru dan form baru yang barusan kita buat adalah import data. Nah, sini sudah saya siapkan untuk file Excelnya. Di sini adalah tiga data baru. Kita buka dulu. Nah, untuk data terakhir adalah sampai dengan 10, yaitu Daniel Vian. Kita lihat Excelnya harusnya, nah untuk 11 kita mulai dari 11. Nah, untuk informasi juga, karena data in Excel, jadi kita nggak bisa mengenerate otomatis. Bisa juga, tapi kita membuat auto new-nya itu kita taruh di dalam sini. Tapi kalau untuk import ini semestinya kita membuat sesuai dengan data terakhir yang ada pada database. Nah, di sini saya mendapatkan 3 data. Nah, kita bisa melakukan import. Nah, pada saat kita berhasil mengupload filenya, dia akan otomatis melakukan fill ke data grid. Sini sama, ada Fadli, Bayu, dan Ronald. Untuk NIM dari 11 sampai dengan 13. Nah, ini adalah sheetnya, nama sheetnya. Coba kita buka lagi untuk Excelnya. Nah, di sini sama, 3 data juga. Oke. Fadli, Bayu, dan Ronald. Oke, ini 11 sampai 13. Oke, benar. Nah, jika preview ini sudah sesuai dengan data yang ingin diinput, nah kita bisa melakukan import. Nah, jika berhasil, dia ada muncul notif keterangan, yaitu data baru telah tersimpan. Nah, kalau sudah kita oke. Proses import selesai. Oke. Nah, di sini bisa kita cek di data mahasiswa. Nah, ini sudah masuk Bayu, Fadli, Bayu, dan Ronald. Oke. Nah, ini adalah cara untuk mengimport data. Oke, untuk pertemuan ke-9 cukup sampai sini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di dalam grup web WhatsApp atau Telegram, dan bisa juga pada forum web LMS. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.